Nah, dalam realita atau kenyataan yang sebenarnya, biasanya ketika kita menembakkan sebuah bola, di sini yang kita miliki adalah suatu kecepatan. Yakni misalkan di sini 50 meter per detik besarnya dan membentuk suatu sudut alfa misalkan terhadap arah mendatar. Nah, apabila ini adalah suatu keadaan yang diberikan kepada kita, maka pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah kita harus memikirkan komponen-komponen dari kecepatan tadi, yakni komponen kecepatan arah mendatar atau sebut saja V0x dan komponen kecepatan arah vertikal atau V0y. Lalu bagaimana kita mencari komponen-komponen kecepatan ini? Tentu kita perlu memiliki pengetahuan sedikit mengenai trigonometri atau segitiga siku-siku di sini. Kalau saya punya sebuah segitiga siku-siku, di sini ada sudut alfa, lalu sisi miring ini nilainya sebut saja V0. Nah, bagaimana nilai sisi ini V0x dan sisi yang tegak ini V0y? Maka nanti kita akan dapati bahwa V0x adalah sebesar V0 kita kalikan kosinus alfa. Lalu untuk nilai V0y-nya adalah V0 dikali sinus alfa. Tentu dua hal ini bukanlah sesuatu yang saya harapkan untuk diingat, tidak. Namun kita harus melihat selalu di manakah letak dari sudut alfa tadi. Nah, baik. Sekarang misalkan kita beri nilai, yakni katakanlah nilai dari sinus alfa 0,6. Lalu kita nantinya juga akan memerlukan nilai dari kosinus alfa dan menggunakan rumus trigonometri biasa kita dapat mencari kosinus alfa yakni 0,8. Nah, sekarang nilai dari kecepatan-kecepatan awal ini kita dapat hitung, yakni bahwa V0x sama dengan besar kecepatan mula-mula ini 50 kita kalikan dengan cos alfa tadi 0,8, jadi 40 meter per detik. Lalu kecepatan arah y-nya V0y yakni 50 dikali 0,6, 30 meter per detik. Nah, ada satu hal yang ingin kembali saya selalu ingatkan, yakni bahwa untuk kecepatan arah x ini, V0x, nilainya akan selalu tetap. Karena dalam arah mendatar, benda tadi bergerak secara GLB, artinya kecepatan arah x ini tidak dipercepat. Namun untuk kecepatan arah y, nilai dari kecepatan tersebut akan mengalami perubahan. Mengapa? Karena pada arah vertikal ada tarikan gravitasi G, seperti yang sudah kita pelajari di materi gerak jatuh bebas sebelumnya. Jadi sekarang kita sudah memiliki nilai dari kecepatan mula-mula arah X atau V0X. Di sini nilai dari V0x tadi adalah 40 meter per detik. Lalu juga kecepatan arah Y, kecepatan mula-mula arah Y, yakni 30 meter per detik. Nah, sesungguhnya kita setelah ini akan sama seperti proses yang sebelumnya tadi, yakni bahwa dengan kecepatan mula-mula arah Y ini yang adalah 30 meter per detik, benda ini akan sampai di titik tertinggi dalam waktu 3 detik dan sampai di titik terjauh dalam waktu 6 detik. Nah, kemudian juga jarak
mendatar yang ditempuhnya. Untuk sampai ke titik tertinggi dibutuhkan yakni 40 dikalikan 3, 120 meter, atau yang jarak terjauh ini 40 dikalikan 6 yakni 240 meter. Kemudian titik tertinggi Y max ini dapat kita hitung, yakni mula-mula kecepatan arah Y-nya tadi 30, kita kalikan waktu sampai di titik tertinggi 3 sekon, kita bagi 2, kita dapat 45 meter. Baiklah, saya akan berikan sebuah contoh. Jadi misalkan di sini kita menembakkan sebuah peluru meriam. Nah, lalu peluru ini mula-mula mempunyai kecepatan 200 meter per detik, di mana membentuk suatu sudut theta. Lalu misalkan nilai kosinusnya sama dengan 0,8. Nah, kita tahu bahwa peluru ini kemudian akan bergerak dalam lintasan parabola. Nah, yang diminta kepada kita adalah pertama mencari letak titik tertinggi ini. Jadi ini misalkan dari tanah Y max. Lalu yang kedua, berapakah titik yang terjauh yang dicapai oleh peluru atau D. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa di sini kita perlu memikirkan terlebih dahulu nilai-nilai dari kecepatan awal pada arah mendatar, yakni V0x, dan kecepatan pada awal pada arah vertikal atau V0y. Nah, nilai dari V0x yakni kita sebelumnya sudah melihat 200, kita kalikan dengan kosinus theta karena sudut theta ada di sini. Jadi kali 0,8. Nah, kita dapati 160 meter per detik. Lalu nilai dari V0y adalah kecepatan mula-mula 200 dikalikan sinus theta, dan apabila kita memiliki nilai kosinus theta menggunakan rumus trigonometri, kita bisa dapati yakni bahwa sinus theta akan sebesar 0,6. Jadi 200 dikalikan 0,6 kita dapat 120 meter per detik. Nah, kalau kita sudah memiliki kecepatan awal dalam arah vertikal yakni 120, dan kita tahu bahwa dalam arah vertikal benda ini mendapat tarikan gravitasi G yakni sebesar 10 meter per detik kuadrat, maka kita dapat menghitung waktu untuk sampai ke titik tertinggi ini adalah yakni selama 120 bagi 10, yakni sebesar 12 sekon. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru. Nah, kembali, peluru ini tadi punya kecepatan awal arah vertikal 120, lalu waktu untuk sampai titik yang paling tinggi 12 detik. Maka ketinggian maksimumnya dapat kita hitung 120 kita kalikan 12, kita bagi 2. Nah, di sini kita dapat melihat nilainya yakni sebesar 720 meter. Nah, kemudian bagaimana dengan titik yang terjauh ini, D? Baiklah, kalau tadi peluru ini sampai ke titik tertinggi dalam waktu 12 detik, maka untuk sampai di titik yang terjauh ini akan memerlukan waktu yakni 24 detik. Nah, sekarang pada arah mendatar, peluru ini dibawa oleh suatu kecepatan yang tetap yakni 160 meter per detik. Maka jarak mendatar yang dicapai oleh peluru ini yakni tinggal 160 kita kalikan 24.
dan kita dapati yakni 3.840 meter. Nah, tentu ini adalah salah satu dari soal yang sederhana dari gerak parabola. Tentu masih ada soal-soal lain yang tentu tingkatannya lebih sulit. Dan juga ada beberapa teknik untuk menyelesaikan gerak parabola dengan misalkan menggunakan persamaan-persamaan posisi. Tapi di kesempatan ini saya akan membatasi untuk penyelesaian gerak parabola seperti ini. Dan tentu kita akan sampai kepada teknik atau penyelesaian yang lebih detail lagi, lebih jauh lagi pada kesempatan yang mendatang. Nah, di kesempatan berikutnya kita akan membahas beberapa soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola.